Nama saya Arif Syifahur Rahman dan nomor induk mahasiswa saya 1801255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang berbasis kooperatif, yaitu model pembelajaran dua tinggal dua tamu, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya yaitu adalah to stay to stray. Untuk itu, mari kita saksikan videonya secara bersama-sama. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang berbasis kooperatif tipe to stay to stray atau dua tinggal dua tamu. Metode pembelajaran to stay to stray merupakan metode pembelajaran yang berbasis kooperatif dan dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Metode pembelajaran ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan juga bisa diterapkan untuk seluruh tingkatan usia peserta didik. Metode pembelajaran ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam bekerja sama, bertanggung jawab, dan memecahkan suatu masalah. Serta metode ini mampu untuk mendorong siswa untuk saling membantu satu sama lain dalam berprestasi dan juga untuk melatih siswa dalam bersosialisasi dengan baik. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang berbasis kooperatif yang akan mampu memberikan gambaran kepada siswa mengenai kehidupan nyata dalam masyarakat, yaitu bahwa dalam bermasyarakat dibutuhkan hubungan saling ketergantungan dan juga interaksi sosial antara individu dengan individu dan interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dalam penerapannya, metode pembelajaran ini akan mampu mengarahkan siswa untuk lebih aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, menjawab pertanyaan, menjelaskan, dan menyimak penjelasan materi yang dijelaskan oleh kelompok lain. Alasan untuk menggunakan metode pembelajaran ini yaitu karena dalam pembagian tugas kelompoknya itu jelas untuk tiap anggota kelompoknya. Serta dalam penerapan metode pembelajaran ini, siswa akan lebih mudah bekerja sama dan dalam pengkondisian kelas yang mana kesannya siswa terlalu ramai dan sulit diatur, ini akan membantu guru dalam mengkondisikan kelasnya. Menurut Supriyono, metode pembelajaran to stay to stray ini diawali dengan pembentukan kelompok menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok akan diisi 4 orang peserta didik. Setelah pembentukan beberapa kelompok, seorang guru nanti akan memberikan tugas berupa permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan ini akan didiskusikan oleh seluruh anggota kelompok dan mencari jawabannya. Setelah diskusi antar kelompok selesai, setiap kelompok mewakilkan 2 orang untuk bertugas sebagai tamu dan mengunjungi kelompok lain dalam rangka untuk mendapatkan materi tersebut dari kelompok lain yang berbeda. Dan 2 orang yang lain bertugas untuk menerima tamu yang berdiam dalam kelompok tersebut. 2 orang tamu tersebut berkewajiban untuk mengunjungi seluruh kelompok yang ada dalam kelas. Dan jika sudah menemui seluruh kelompok, maka 2 anggota tamu ini akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan menganalisa serta merangkum tugas yang telah dituntaskan. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray atau dua tinggal dua tamu menurut Ika Birdiati merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa untuk berbagi pengetahuan baik di dalam kelompoknya sendiri maupun kelompok yang lain. Dalam berdiskusi bersama, siswa akan dituntut untuk berperan secara aktif dalam memecahkan masalah bersama-sama dengan anggota kelompoknya, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang nantinya akan dicocokkan dengan jawaban milik kelompok lain. Jawaban atau hasil diskusi milik kelompok lain tersebut didapatkan oleh 2 orang anggota yang ditugaskan untuk bertamu kepada seluruh kelompok yang ada di dalam kelas tersebut, sehingga nanti akan dicocokkan
dan dianalisa apakah ada kesesuaian dan keterkaitan dari bahasan yang telah dilakukan oleh semua kelompok. Dari beberapa pendapat materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran to stay merupakan model yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Model pembelajaran ini akan membantu siswa dan memacu siswa untuk berdiskusi dan bertanya mengenai pendapat yang telah didiskusikan oleh kelompoknya, terutama untuk orang yang bertugas sebagai tamu yang mengunjungi kelompok lain. Mereka akan dipacu untuk terus menggali informasi dengan bertanya dan berbicara. Dan selain itu, 2 orang yang ditugaskan untuk menerima tamu, mereka akan melatih diri mereka dengan mengutarakan pendapat mereka mengenai bahasan diskusi yang telah dibahas sebelumnya dengan kelompoknya. Dan model pembelajaran ini akan meningkatkan tingkat interaksi siswa dalam saling tukar-menukar pengetahuan dan informasi dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari pembelajaran model 2 tamu atau to stay. Model pembelajaran 2 tamu merupakan model pembelajaran yang bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan bisa diterapkan kepada seluruh tingkatan usia anak didik. Struktur dari model pembelajaran ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi dan bekerja sama mengenai hasil kerja dan informasi yang telah didapatkannya kepada kelompok lain. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan pembelajaran yang cenderung diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu dari peserta didik, seperti halnya seorang guru yang memberikan tugas kepada peserta didik yang diperintahkan untuk mengerjakannya secara mandiri dan secara pribadi tanpa diperbolehkan untuk kerjasama dan berdiskusi. Padahal dalam kehidupan nyata di luar sekolah, manusia dalam bekerja pasti akan membutuhkan kerjasama dan membutuhkan hubungan saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Aktivitas dari model pembelajaran 2 tamu ini melibatkan kerjasama tim dan tanggung jawab kelompok dalam penerapannya. Berikut akan saya jelaskan mengenai inti dari kegiatan model pembelajaran 2 tamu ini. Yang pertama, dalam mengajar, guru akan memberikan materi pembelajaran atau bahan diskusi kepada seluruh anggota kelompok yang sudah terbentuk. Lalu yang kedua, dalam proses diskusi, anggota kelompok diharuskan bekerja sama dan mencocokkan atau menganalisa materi yang telah diberikan oleh guru dengan dipandu oleh lembar kerja yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, mengenai penghargaan. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berperan secara aktif dan juga diberikan untuk kelompok yang memiliki atau memperoleh skor tertinggi dalam kuis yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari model pembelajaran 2 tamu atau to stay. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari model pembelajaran 2 tamu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. Lalu yang kedua, kecenderungan dari proses belajar mengajar akan lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi kepada keaktifan. Yang keempat, siswa akan mampu meningkatkan kemampuan mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, siswa akan meningkatkan rasa kekompakan dan percaya diri. Lalu yang keenam, siswa akan melatih dan meningkatkan kemampuan berbicara dan berkomunikasinya. Dan yang ketujuh,
siswa akan meningkatkan minat belajar dan prestasi belajarnya. Selain ada kelebihan, model pembelajaran to stay to stray juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama, model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa yang cenderung tidak mau bekerja atau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, dalam persiapannya, guru akan membutuhkan banyak persiapan, baik itu dari materi, dana, dan tenaga. Lalu yang keempat, guru akan cenderung sulit dalam mengkondisikan kondisi kelasnya. Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki dari model pembelajaran 2 × 2 tamu ini, guru sebelum melakukan penerapan dari model pembelajaran ini diharapkan untuk membentuk beberapa kelompok yang terlihat heterogen. Maksudnya adalah pembentukan kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan antara jenis kelamin dan kemampuan akademis peserta didik. Dari jenis kelamin, pembentukan kelompok diperlukan dengan adanya perbedaan dan keheterogenan jenis kelamin dalam satu kelompok. Misalnya, dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Lalu dari segi kemampuan akademis, seorang guru harus membentuk kelompok dengan berdasarkan tingkat akademis siswa. Seperti misalnya dalam suatu kelompok ada seorang siswa yang memiliki tingkat akademis yang tinggi, lalu ada lagi yang memiliki tingkat akademis yang sedang, dan satu lagi ada yang memiliki tingkat akademis yang rendah. Dari pembentukan kelompok yang heterogen ini, maka dalam jalannya penerapan model pembelajaran ini akan berlangsung secara kondusif, karena siswa akan saling bantu-membantu dan mendukung satu sama lain untuk memaksimalkan kinerja dari setiap kelompoknya. Maka guru tidak akan kesulitan dalam mengkondisikan kondisi kelasnya. Oke, itulah semua pemaparan saya mengenai model pembelajaran 2 × 2 tamu atau to stay to stray. Saya harap penonton bisa mencerna dengan baik, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.